Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Koto dengan NIM 190591142 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bentuk dasar komunikasi. Nah, bentuk dasar komunikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan suatu bentuk komunikasi di mana pesan disampaikan secara lisan atau tertulis menggunakan suatu bahasa. Nah, berdasarkan aktif atau pasifnya peserta komunikasi, bentuk komunikasi verbal dibedakan menjadi dua, yaitu berbicara dan menulis atau speaking and writing. Nah, dalam penyampaian pesan, berbicara pada umumnya lebih disukai daripada menulis karena lebih nyaman dan praktis. Namun tidak semua pesan dengan tepat disampaikan secara lisan. Pesan yang kompleks dan sangat penting umumnya disampaikan menggunakan tulisan. Yang kedua yaitu mendengar dan membaca atau listening and reading. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang terjadi dua arah. Namun orang-orang yang terlibat dalam dunia bisnis cenderung lebih suka memperoleh atau mendapatkan informasi daripada menyampaikannya. Nah, untuk itu keterampilan mendengar dan membaca sangat diperlukan pada komunikasi bisnis. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini merupakan komunikasi yang dilakukan menggunakan isyarat, gerak tubuh, dan sikap yang memungkinkan seseorang berkomunikasi tanpa kata-kata. Nah, komunikasi nonverbal ini memiliki 4 sifat. Yang pertama yaitu kurang struktur sehingga sulit untuk dipahami. Yang kedua, spontan dalam penyampaian. Yang ketiga, efisien. Dan yang keempat, sahih atau reliable. Sehingga memiliki kepercayaan yang tinggi dalam penyampaian pesan lewat penyampaian isyarat. Selanjutnya yaitu proses komunikasi. Nah, pada proses komunikasi ini ada 6 proses. Yang pertama yaitu pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Lalu yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Nah, agar ide ini dapat diterima dan dimengerti secara sempurna, pengirim pesan harus memperhatikan beberapa hal, yaitu subjek apa yang ingin disampaikan, lalu maksud atau tujuannya, audiens atau si penerimanya, lalu gaya personal dan latar belakang budayanya. Lalu yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Nah, setelah mengubah ide ke dalam suatu pesan, tahap berikutnya adalah memindahkan atau menyampaikan pesan melalui berbagai saluran yang ada kepada si penerima pesan. Nah, yang keempat yaitu menerima pesan. Nah, komunikasi antara seseorang dengan orang lain akan terjadi bila komunikator mengirim suatu pesan dan komunikan menerima pesan tersebut. Nah, yang kelima yaitu penerima menafsirkan pesan. Nah, setelah penerima menerima pesan, tahap berikutnya adalah bagaimana ia menafsirkan pesan tersebut atau mengartikan pesan tersebut. Suatu pesan yang disampaikan pengirim harus mudah dimengerti dan tersimpan di dalam benak pikiran si penerima pesan. Yang keenam yaitu penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Nah, umpan balik atau feedback ini adalah penghubung akhir dalam suatu mata rantai komunikasi. Umpan balik tersebut merupakan tanggapan penerima pesan yang memungkinkan pengirim untuk memulai efektivitas suatu pesan. Sekian dari saya tentang bentuk dasar komunikasi dan proses komunikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.